Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, saya Rangga Purbaya, CPNS dari Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Sambas, peserta Latsar CPNS Kementerian Hukum dan HAM, gelombang 2 Angkatan 52 kelompok 1. Mohon izin Bu untuk menyampaikan kisah seorang tokoh pahlawan, yaitu Bapak Haji Agus Salim. Haji Agus Salim, diplomat ahli 9 bahasa yang hidup sederhana, cerdas dan kritis. Itulah gambaran dari sosok Haji Agus Salim, pejuang dan pahlawan kemerdekaan. Bahkan, kemampuan intelektualnya telah diakui sejumlah pejabat Belanda dan Inggris. Sosok pahlawan yang satu ini memang selalu menginspirasi lewat prestasinya saat berjuang demi kemerdekaan. Tak hanya aktif berorganisasi, karir gemilang di pemerintahan, pria kelahiran Sumatera Barat ini juga menekuni karir di bidang jurnalistik. Pejuang kemerdekaan Indonesia yang dikenal luas lewat sebuah organisasi bernama Sarekat Islam. Laki-laki yang lahir pada 8 Oktober tahun 1884 ini pernah berperan sebagai salah satu anggota Panitia 9 BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kepiawaian beliau dalam hubungan internasional, beliau dipercaya sebagai Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Sahrir II dan III. Ketua Delegasi Belanda, Willem Sermerhorn, dalam buku hariannya Het Dagboek van Sermerhorn, terang-terangan memuji Agus Salim sebagai orang tua yang sangat jenius. Agus Salim, seorang jenius dalam berbahasa, berbicara dan menulis dengan sempurna, paling sedikit dalam 9 bahasa. Ia hanya memiliki satu kelemahan, yaitu melarat dalam hidupnya. Ucapnya dikutip dari buku Agus Salim, diplomat, ulung perintis jalan menuju dunia internasional. Tahukah kalian, hidup sederhana Agus Salim memegang teguh prinsipnya. Memang, kehidupan Agus Salim begitu sederhana, tapi di situ justru yang menarik. Dia mencoba memegang teguh prinsipnya. Sebenarnya, pendidikan dan kemampuan, dia bisa membuat hidupnya nyaman jika bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda. Tapi dia memilih resisten. Lantaran sikap kritisnya terhadap kebijakan pemerintah kolonial, Agus Salim kesulitan mencari nafkah. Maka, saat menemui seorang teman di kantor Belanda, dia mendapat ejekan seperti ini. Coba kalau mau bekerja sama Belanda, tentu kau tidak seperti sekarang, tak punya apa-apa, ujar teman Agus Salim. Tak berapa lama, datang seorang officer Belanda. Ketika melihat Salim, ia datang kepadanya, memberi hormat dan mengulurkan tangan. Sesudah officer Belanda pergi, Agus Salim pun berkata, "Coba kalau saya bekerja sama Belanda, tentu seperti kau. Melihat majikanmu datang, engkau merasa ketakutan. Meskipun saya tidak bekerja, dia hormat kepada saya," ucap Agus Salim. Nah, tahukah kalian, Agus Salim bukan hanya diplomat ulung, melainkan juga diplomat pertama merintis jalan Indonesia dengan dunia internasional loh. Muhammad Hatta menilai Agus Salim sebagai tokoh yang tiada tandingannya. Dalam bersilat lidah, kecerdasan terlihat lewat lisan dan tulisan. Apalagi kalau ia beradu argumentasi. Bahkan, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Mesir secara de jure tidak terlepas dari tangan dingin Haji Agus Salim. Karena itulah pengakuan de jure pertama di dunia internasional. Solihin Salam, sejarawan dan penulis sejumlah biografi tokoh Indonesia dalam bukunya Haji Agus Salim, Pahlawan Nasional tahun 1965, menilai Agus Salim bukan hanya diplomat ulung loh, melainkan juga diplomat pertama yang merintis jalan bagi Indonesia dalam hubungan maupun kegiatan-kegiatan dengan dunia internasional. Nah, tahukah kalian, Agus Salim menguasai 9 bahasa dunia. Agus Salim memiliki kemampuan bahasa yang luar biasa. Dia menguasai 9 bahasa, mulai dari bahasa Belanda, Arab, Inggris, Jerman, Prancis, Latin, Cina, Jepang, hingga Turki. Nah, selain itu, dia juga menguasai bahasa daerah seperti Minang, Jawa, Sunda, yang membuat dia menjadi diplomat di penerjemah konsulat di Jeddah. Kepiawaian Agus Salim dalam urusan bahasa memang tak dapat diragukan. Dia juga menerjemahkan beberapa buku asing.
Dia pernah memimpin redaksi di beberapa surat kabar dan namanya termasuk dalam Panitia 9 dan sebagai perancang hukum dasar. Nah, tahukah kalian, Agus Salim tidak ingin sekolahkan anaknya loh. Kenapa? Nah, dalam mendidik anak-anaknya di rumah bersama istrinya, pada awal perkawinan, Agus Salim mengajukan istrinya Zaitun Nahar banyak membaca dan belajar. Kalau kita punya anak nanti, tidak usah kita sekolahkan mereka ke sekolah Belanda. Kita sendiri yang harus mengajar mereka, ucap Agus Salim. Agus Salim tidak ingin anaknya diceroki pemikiran dan kebudayaan penjajah. Dia menganggap pendidikan saat itu sangatlah diskriminatif, seperti pemberian nilai rendah bagi pribumi, meski kemampuan mereka sama atau bahkan melebihi orang Belanda. Nah, keputusan Agus Salim ini dianggap aneh oleh kerabat dan tetangga, sebab anaknya tidak bersekolah formal. Padahal dia adalah orang terpelajar, berpendidikan tinggi, dengan model pendidikan homeschooling. Anak-anak Agus Salim meraih sukses dalam kehidupannya. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon izin untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.